Daha Pros, kembali lagi bersama kami Daha News, Daha berbagi informasi. Kami kembali menjumpai Anda bersama saya Almira Aquila Aziza yang akan membawakan berita terkini. Baik pemirsa, kita akan masuk ke berita pertama. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun, masyarakat dikejutkan dengan kebijakan istimewa di sektor transportasi, yaitu dengan adanya tarif seharga 80 perak atau Rp80. Kebijakan ini bukan hanya untuk mengapresiasi masyarakat, namun juga ingin menciptakan suasana semaraknya perayaan di seluruh penjuru negeri. Berikut ini merupakan rekan kami yang sudah ada di lokasi. Terima kasih untuk rekan saya di studio. Hari ini bertepatan dengan HUT RI ke-80, 17 Agustus 2025, di mana tarif kendaraan dikenakan seharga 80 perak. Ikuti saya untuk bertanya-tanya kepada petugas serta para penumpang. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Di sini dengan siapa? Aku Gita Nindya Putri. Saya pengen nanya, apa manfaat terbesar dari layanan transportasi umum di harga 80 perak ini? Manfaatnya kayak lebih terjangkau aja buat harga pelajar. Terus juga kalau buat pulang atau berangkat sekolahnya tuh jadi lebih murah. Jadi Terus bagaimana sih perasaannya bisa menggunakan transportasi umum dengan harga 80 perak di hari kemerdekaan? seneng banget karena harganya jauh lebih murah dari harga biasanya. Dan juga jadi apa ya? Ya senang aja. Terus yang terakhir, apakah program ini membuat Anda lebih tertarik menggunakan transportasi umum? Iya, karena biasanya saya itu jarang naik transportasi umum dan karena hari ini ada atau harga yang beda karena hari ini hari kemerdekaan, jadi saya tertarik buat nyobain. Oke, makasih ya. Iya. Ini dengan siapa? Ya. Mau nanya dong, apa manfaat terbesar dari layanan transportasi umum di harga Rp80 dari kemerdekaan ini? Menurut sih kayak orang-orang tuh bisa pergi kemana aja dengan harga yang murah, terutama kan di Indonesia, jadi mereka bisa keliling seputar Jakarta tak dengan harga yang murah. Terus bagaimana perasaannya bisa menggunakan transportasi umum dengan tarif Rp80? Jadinya aku senang ya karena akhirnya bisa kemana aja dengan transportasi yang mudah, juga harga yang murah. Yang terakhir, program ini membuat Raisa lebih tertarik menggunakan transportasi umum apa Pak? Pastinya dong, karena kan biar orang-orang juga pada tahu kalau misalkan di situ ada transportasi umum yang bisa ngajak kalian ke berbagai tempat tanpa susah lah pokoknya ya. Solusinya ada. Makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk rekan kami yang sudah berada di lokasi. Penarikan harga Rp80 di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun menyimbolkan bahwa kebersamaan dan kepedulian masih menjadi bagian perjalanan bagi bangsa. Kebijakan ini menghadirkan senyum bagi masyarakat, mengingat juga merayakan kemerdekaan sejatinya merasakan rasa kebersamaan. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Almira Aquila Aziza, pamit undur diri. Halo pemirsa, kembali lagi dengan program kami dengan saya Sofia Reni. Kali ini kita akan menyimak liputan langsung dari rekan kami yang sudah berada di lokasi wawancara yang berlokasi di SMA 82 Jakarta. Untuk lebih jelasnya kita langsung sapa saja rekan kami yaitu Bagas Manggala Fauzan. Berikut liputannya. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber. Oke, perkenalkan nama siapa Kak? Perkenalkan nama saya Almer dari kelas 11C. Oke, jadi pertanyaan pertama, gimana perasaan Kakak waktu pertama kali dengar ada program dites dari ASICS di sekolah ini? Sebenarnya juga cukup kaget karena dari brand sepatu olahraga ternama ini, ASICS ini, kayak tiba-tiba ada acara di SMA 82. Jujur
Di situ agak-agak kaget dan juga semangat dan excited karena Asik ini kan juga udah lumayan terkenal di kalangan masyarakat, terutama di bidang olahraga, di sepatunya dan aparelnya. Oke. Sebelumnya udah pernah dip test atau belum Kak? Sebelumnya udah pernah. Wah. Bagian paling susahnya apa Kak dari dip test ini? Kalau bagian paling susah mungkin lebih menjaga stamina sama mengatur pernapasan aja sih. Itu paling penting di dip test. Oke, dari pengalaman dip test ini, Kakak jadi termotivasi nggak buat bisa lebih baik lagi pas olahraga? Oh pastinya karena yang dimana kita kalau semisal setiap sudah melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, kalau semisal ya mungkin menurut kita pribadi atau menurut orang lain itu kurang sempurna atau kurang baik, jadi sehingga dari pribadi tersendiri itu pun harus lebih menemukan semangat lagi untuk menjadi lebih baik di depannya. Oke. Makasih ya Kak. Oke, segitu guys dari narasumber kita. Oke, kita sudah bersama dengan narasumber berikutnya. Sebelumnya perkenalan siapa kan namanya? Nama saya Rosi Rosi dari pihak Esik. dari Jadi kita mau tanya-tanya tentang school program ini. Yang pertama, program apa sih yang sedang dilaksanain sama Esik di sekolah ini? Jadi basically apa yang kita lakuin itu kita memperkenalkan lari dari sejak usia muda ya. Jadi orang mungkin berpikir lari itu hanya berlari, padahal untuk bisa berlari dengan benar itu banyak hal-hal yang perlu kita latih. Salah satunya adalah ini dip test. Tadi kan sebelum dip test juga teman-teman diajak pemanasan. Nah, jadi kita juga pengen mengajarkan bahwa untuk berlari dengan benar itu ada step-stepnya. Oke, selanjutnya kenapa dip test dipilih sebagai metode seleksi yang dipakai sama Esik ini? Kenapa? Karena dip test ini adalah salah satu cara paling gampang untuk kita melihat teman-teman ini cara berlarinya sudah benar belum, kemudian endurance-nya udah ada belum, dan dari situ kan kita kelihatan gak cuman dari kuat atau enggaknya, kita bisa lihat nih teman-teman form larinya seperti apa gitu. Jadi itu adalah beberapa aspek yang bisa kita nilai dari dip test ini. Oke, terakhir Kak, apa sih tujuan sama harapan Esik terhadap pelajar yang ikut ini? Tujuan utamanya adalah kita nggak yang berambisi bahwa semua harus berlari gitu. Olahraga itu banyak banget. Olahraga itu nggak cuma berlari. Ada tenis, ada pedal, ada mungkin juga teman-teman tadi ada yang nyebut pilates gitu ya, salah satunya. Ada sepak bola, ada basket. Nah, salah satu tujuan utama Esik adalah kita mengajak lebih banyak anak-anak muda untuk basically bergerak gitu. Jadi nggak harus dengan berlari, tapi at least mereka mau menggerakkan badan mereka supaya bisa hidup lebih sehat, membangun Indonesia yang lebih sehat dari hal-hal kecil, dari olahraga kecil, bahkan as simple as dengan jalan kaki. Mungkin cukup itu Kak. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Bagas Menggalo Fauzan. Dengan berakhirnya wawancara dan dengan saya di tempat, maka berakhir juga liputan hari ini. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya. Halo pemirsa, saya Dava Aditya. Hari ini Sekolah SMA 6 sedang menggelar salah satu acara yaitu Mahafes, sebuah ajang kreativitas yang diadakan oleh panitia sekaligus murid SMA 6 untuk menampilkan bakat, karya, dan semangat siswa. Untuk mengetahui lebih lanjut keseruan di sana, kita langsung terhubung dengan rekan kami yang sudah berada di lokasi tersebut. Untuk Ladibah dipersilahkan. Kembali bersama saya, Lebih Batalita Ataya, dan saya ingin mewawancarai kakak panitia yang ada di event Mahafes ini. Mahafes 2025. Halo, kenalin aku Safna Salsabila dari Divisi Fandi. Nah, jadi aku mau nanya nih Kak, kira-kira ada lomba macam apa sih di event Mahafes ini? Di Mahafes ini ada 6 macam perlombaan. Yang pertama ada cheer, atau jaro, futsal, basket, sport, dan lain sebagainya kayak modern dance gitu-gitu.
Menarik banget ya Kak. Ya benar banget kan guys yang harus diikutin. Kira-kira apa alasan kalian memilih untuk membuka acara Malfest ini? Alasannya yang pasti karena dari banyaknya pertandingan ini kan banyak nih dari seluruh sekolah. Nah tujuannya ini SMA 6 ini membuat Malfest supaya mempererat hubungan antar kebersamaan dari sekolah-sekolah lain. Keren banget. Aduh. Teman-teman yang gimana sih SMA 6 di Jakarta tuh? Jadi teman-teman bisa datang terus kita bisa berkenalan, sapa dan segalanya. Jangan lupa join ya guys. Ya, jangan lupa nonton closingan kita di 11 Oktober 2025. Kembali lagi bersama saya Labi Batalita Ataya di acara Malfest ini, dan saya ingin mewawancarai siapa Kak? Halo, aku Robin. Nah, aku yang mewawancarai Kak Robin, dan pertanyaannya itu, kira-kira apa sih yang menarik perhatian Kakak untuk mampir ke acara Malfest ini? Karena kebetulan abis dari acara sekolah juga, dan tadi kebetulan mampir di Blok M, tapi ngeliat Malfest kayak seru, jadi aku sama teman aku mencoba mampir aja untuk sini. Karena seru juga kan kelihatan. Iya. Dan pertanyaan kedua, apa saran atau masukan Kakak yang Kakak berikan untuk acara Malfest ke depannya? Jujur acara udah oke banget. Paling sarannya kayak ya semoga bisa tetap lancar sampai hari H nanti di konser gitu aja sih. Oke, makasih Kak. Ya, makasih. Terima kasih atas laporannya dari lokasi. Malfest SMA 6 benar-benar menunjukkan semangat para siswa yang luar biasa. Saya Dava Aditya, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya.